karena militansi itu membangun satu sikap yang teguh pada teorius, pada nilai, prinsip-prinsip yang kita bangun, dan juga penuh gairah, gitu, memiliki semangat yang tinggi. Orang yang militan adalah orang yang punya semangat yang tinggi dan juga bergairah untuk menjalankan prinsip-prinsip yang dijalankan. Jadi kemajuan Hindu ke depan itu sangat memerlukan apa yang kita sebut sebagai generasi muda Hindu yang militan, yang penuh pengabdian. Saya kira militansi ini penting di dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini. Jadi sudah disampaikan bahwa kita tidak hanya berhadapan dengan globalisasi, tetapi kita juga menghadapi problem yang terkait dengan kebangkitan lagi politik identitas. Saat ini bagian dari paradoks globalisasi yang terjadi saat ini. Dan tentu saja di tengah paradoks itu saya kira kita memerlukan elemen kekuatan Hindu yang bisa membela prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan yang lebih luas dalam konteks lembaga negara dan juga kehidupan global. Militansi itu tidak berarti kita melupakan satu hal yang sangat penting juga esensi dari generasi muda ini, yaitu jiwa yang humanis. Karena kita tahu bahwa prinsip kemanusiaan itu adalah prinsip dasar yang juga tidak hanya dalam konstitusi kita. Adik-adik melihat mendengar bunyi dari pembukaan undang-undang dasar kita itu satu kata atau dua kata yang sangat penting, prinsip kemanusiaan dan keadilan. Prinsip kemanusiaan itu sejalan dengan prinsip dasar yang kita miliki. Karena kita tahu bahwa kita memiliki pandangan bahwa semua manusia bersaudara. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai juga keragaman, perbedaan, tetapi di dalam hal yang sangat esensial kita sebenarnya bagian dari makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian bisa menjadi bagian dari kolaborasi kita bersama ke depan. Jadi kita mengenal konsep Platon Wasi, kemudian Wasudewa Ketumbatan, itu dasar yang dikenal. Oleh karena itu saya membayangkan turunan Hindu Dharma Bali itu tidak hanya bisa melahirkan anak-anak muda Hindu yang militan, tapi anak-anak muda Hindu yang humanis, yang punya solidaritas dan keketuaan sosial yang tinggi, bisa menyadari bahwa dia berada dalam rumah besar. Rumah besar itu tidak hanya dihuni oleh sebangsa kita, sebangsa dan setanah air, satu agama, tapi rumah besar itu dihuni oleh keragaman sesama yang harus kita bantu dan kita harus saling bahu-membahu dalam upaya meningkatkan budaya kemanusiaan. Jadi dua hal itu menurut saya menjadi kata kunci dari generasi muda Hindu modern, militan dan humanis. Saudara sekalian, pada kesempatan ini tentu ketika kita bicara Yowana Hindu Dharma, itu kita perlu mulai dengan satu hal yang sangat menurut saya sangat penting dan fundamental, terutama dalam kerangka interaksi kita dalam masyarakat nasional dan masyarakat global. Itu adalah menghilangkan apa yang kita sebut sebagai penyakit rendah diri atau inferior minority complex. Ini penyakit yang banyak menghinggapi minority dari sisi jumlah, merasa kita, karena kita merasa minoritas maka tentu menjadi sangat inferior, menjadi sangat rendah diri. Dan ini pernah juga disampaikan oleh Bung Karno ketika bicara soal watak koloni, dan di sisi lain dia membangun satu narasi mengenai jiwa merdeka. Karena watak koloni itu adalah watak
memiliki watak minority imperial complex, merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa lain, merasa rendah diri di hadapan dengan negara-negara maju, merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa kolonial. Nah, ini yang kemudian Bung Karno mulai dengan membuka belenggu dari apa yang kita sebut sebagai mentalitas koloni itu dengan membangun satu mentalitas baru yang disebut dengan mentalitas merdeka. Jiwa merdeka itu adalah jiwa yang penting sekali dibangun karena di situ membuka kita dari penyakit inferior tadi. Kita merasa bahwa karena jumlah minoritas maka kita inferior di hadapan dengan teman-teman lain, saudara-saudara kita yang lain, agama lain gitu, yang jumlahnya lebih besar. Padahal kalau kita lihat dari statistik, jumlah kita tidak kecil-kecil amat. Kalau kita lihat dari data tahun 2020, jumlah penduduk Hindu di seluruh dunia itu 1,2 miliar. Kita adalah agama yang tertua di dunia, kemudian juga bisa bertahan sampai saat ini. Ini suatu hal yang menurut saya menjadi kebanggaan kita menjadi orang Hindu. Apa yang kita sebut dengan Hinduisme itu sudah tumbuh dan berkembang sebelum Masehi, ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum Masehi, dan bahkan survive bertahan sampai saat ini. Ini suatu yang tidak mudah yang dilalui oleh agama Hindu dimanapun kita berada, tapi sampai saat ini kenyataan umat Hindu tersebar di berbagai benua diaspora ini, dan saya kira juga tidak kalah dengan agama-agama lain. Pada tahun 2050 diperkirakan bahkan Hindu itu sampai mengisi 14,9% penduduk dunia. Ini jumlah yang cukup besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengharapkan adik-adik sekalian bangga menjadi orang Hindu, bangga dilahirkan menjadi orang Hindu, tetapi tidak cukup bangga dilahirkan menjadi orang Hindu, tetapi kemudian menjadi Hindu yang militan, juga menjadi Hindu yang humanis tadi. Saudara sekalian, Hindu modern yang tadi kita ingin bangun, ajak Hindu itu sesungguhnya sesuatu yang harus kita persiapkan. Jadi tidak bisa turun begitu saja dari langit. Sesuatu yang harus kondisikan, sesuatu yang harus kita lakukan langkah-langkah yang serius, sistematis, dan juga konsisten ke depan. Strategi dasar yang menurut saya sudah ada sekarang ini adalah kita harus melakukan proses kaderisasi yang membuat anak-anak muda Hindu itu menjadi anak-anak muda yang punya akar yang kuat pada budaya. Karena kalau akarnya tidak kuat, akar penduduknya tidak kuat. Saya sering menyampaikan bahwa kita harus belajar dari filosofi bambu ya. Pohon bambu itu biasanya tumbuh cepat setelah tahun kelima. Apa yang terjadi pada tahun pertama dan keempat? Waktu tahun pertama dan keempat, pohon bambu itu tidak pernah tumbuh cepat. Mengapa itu terjadi? Karena pohon bambu itu mengkonsentrasikan pertumbuhannya justru ke bawah, mengakarkan dirinya sangat kuat, membangun fondasi yang kuat. Itulah yang kemudian dibangun dari 4 tahun pertumbuhannya, dan tahun kelima akhirnya pohon bambu itu tumbuh cepat. Nah, ini menurut saya salah satu filosofi penting yang kita harus pelajari, bahwa organisasi yang kita bangun, apakah Iwana atau organisasi-organisasi lain, harus punya akar yang kuat, fondasi yang kuat ke bawah, sehingga di kemudian hari dia bisa tumbuh cepat, dan ketika dia cepat tumbuh cepat ke atas,
atas itu akan mudah menahan setiap terpaan angin sekeras apapun. Jadi kekuatan dia sudah cukup solid gitu, dan dia bisa menghadapi segala gelombang tantangan yang terjadi. Dan kita juga bisa berburu pada pohon bambu ini karena memang selain akarnya kuat, itu dia juga sangat fungsional, sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi seperti Wana itu harus atau Teruna Hindu Dharma Bali harus menjadi organisasi yang tidak saja berakar kuat, tetapi juga organisasi yang bermanfaat. Istilah yang disampaikan oleh Ide Pedanda Madis Demen adalah kita harus mengguna dusun. Bagaimana membuat kehadiran dari organisasi itu betul-betul memiliki manfaat berguna. Seperti halnya pohon bambu tadi, pohon bambu sebagai apapun kita bisa gunakan untuk makanan, tepungnya bisa digunakan untuk bahan bakaran, digunakan untuk rumah dan lain-lain. Jadi inilah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk belajar dari alam sekitar kita, dan termasuk tadi yang sangat saya tekankan, yaitu bagaimana kita harus berakar kuat pada budaya. Budaya adalah salah satu fondasi dasar kita dalam kehidupan sosial kita. Takul, susilo, dan upacara itu adalah salah satu kita harus gunakan sebagai strategi dasar. Takul memang penting, tetapi takul itu harus betul-betul dilembagakan di dalam dua hal, yaitu upacara, tradisi yang berkembang dalam kehidupan kita, dan susilo. Susilo ini adalah etos atau etika yang harus kita bangun. Kadang-kala orang melihat budaya itu pada sisi luarnya, upacara. Mudah kita melihat bagaimana ekspresi budaya simbolik itu ada dalam upacara-upacara umat Hindu yang menurut saya juga menyentuh rasa dan sangat kaya dengan simbol. Tetapi kita juga harus mengembangkan budaya etos, budaya yang berbasis pada perilaku sosial kita. Dan saya kira ini penting sekali menjadi satu kesadaran bersama. Tadi sudah disampaikan mengenai pendidikan karakter. Sesungguhnya pendidikan karakter, mental dan karakter building itu salah satu yang ingin dibangun adalah etos bangsa, adalah jiwa bangsa dan etik bangsa. Karena sebuah bangsa itu bisa dilihat dari etiknya, etosnya. Demikian juga kalau kita ingin melihat Hindu yang maju, harusnya kita mulai lihat dari etos. Apakah etos umat Hindu itu mencerminkan nilai-nilai yang juga diwarisi oleh para leluhur kita melalui sastra, fatwa, dan lain-lain, dan itu tercermin dalam perilaku kehidupan kita. Nah, inilah pentingnya kita berbicara soal etos. Karena banyak negara di dunia, banyak negara bangsa di dunia sekarang ini menjadi bangsa maju karena memulai dengan apa yang disebut dengan revolusi kebudayaan. Yang sesungguhnya revolusi kebudayaan yang dimaksud adalah revolusi etos kerja, revolusi etika kehidupan sosial. Di Eropa banyak kajian yang menyebutkan Eropa bisa maju karena etika protestan. Ada pergeseran transformasi nilai yang terjadi pada masyarakat yang kemudian membuat munculnya apa yang disebut dengan etika protestan, dan kemudian itu menjadi bagian dari kemajuan yang dibangun di Eropa. Di Jepang kita juga mengenal apa yang disebut dengan transformasi oleh religi Tokugawa, restorasi Meiji, dan itu luar biasa pengaruhnya terhadap pembangunan etos. Demikian juga di negara-negara yang dipengaruhi oleh Konfusianisme, yaitu Konghucu ya. Konfusianisme itu kemudian diperbaharui dengan semangat baru dan melahirkan banyak etos baru. Kita di India, umat Hindu di India itu banyak dikritik karena dari kajian-kajian utama dalam perspektif Weberian
itu selalu dianggap sebagai umat yang punya etos yang fatalistik, yang menyerah gitu. Yang pasrah terhadap keadaan, dan konsep karma itu disalah artikan, akhirnya putus asa, fatalistik, menerima sebagai kondisi. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dari proses jejak pembaharuan keagamaan yang dilakukan, termasuk di India dan juga di Indonesia, upaya untuk merubah pengertian dan fatalistik menjadi sesuatu yang sifatnya etos kemajuan itu luar biasa. Jadi karma, wasana, dan juga apa yang kita hadapi sekarang ini bukan suatu hal yang membuat kita putus asa, tapi sesuatu peluang untuk memperbaharui suatu kehidupan yang baru dan ada. Ini adalah etos baru yang harus dikembangkan. Saya setuju kalau perubahan ke arah kemajuan itu kalau kita mulai dengan reformasi budaya, atau kita sebut sebagai perubahan etos dalam budaya kita, sehingga perilaku sosial yang kita bangun adalah mencerminkan prinsip-prinsip nilai yang kita yakini mengarah pada sesuatu yang lebih baik ke depan. Tentu dengan etos yang luar biasa yang kita warisi, termasuk juga integriti tadi sudah disampaikan Pak Wakil Bupati, kemandirian, kita punya swadesi, satyagraha, kemudian kita juga punya values yang berbasis pada tidak hanya pada kemandirian, tetapi juga kemajuan ke depan. Karena kita mencapai sesuatu achievement jaga kita, sesuatu yang sifatnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat, itu adalah bagian dari sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, etos itulah yang menurut saya menjadi fondasi bagi para Yowana untuk berprestasi menjulang tinggi. Saya berharap melalui kaderisasi itu lahir banyak social entrepreneur, orang-orang yang berjuang gitu, tidak hanya untuk kesejahteraan, tetapi dia punya peran sosial yang tinggi. Kemudian menjadi minority kreatif, menjadi orang yang sangat kreatif, minoritas jumlah tetapi kreatif begitu, punya inovasi yang tinggi. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan pemimpin-pemimpin muda Hindu itu tidak bisa begitu saja dilahirkan atau lahir begitu saja ya, dari satu proses, tapi harus dibangun sebuah sistem, baik itu dalam sistem pendidikan kita, Brahmacari kita itu diatur, dikelola, dilembagakan pewarisan nilai kaderisasi yang kita sebut dengan pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, di asram, kemudian diperkuat oleh organisasi seperti Turunan Dharma Bali ini yang melakukan leadership training, kemudian kaderisasi. Nah, ini saya kira akan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin muda Hindu. Bung Karno pernah mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi dia mengatakan lagi, beri aku 10 pemuda, kekuatan generasi muda itu, kekuatan yang maha dahsyat yang bisa melakukan banyak hal, terutama tadi berakar kuat dan menjulang tinggi. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi keynote speaker dari Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Anagung Gede Murah Ari Dwi Payana. Acara kami lanjutkan dengan acara hiburan. Mohon berkenan Bapak Wakil Bupati Bandung untuk menyumbangkan suara emasnya. Dengan berakhirnya hiburan, maka berakhirlah setelah acara pada pagi hari ini. Kami segenap panitia pelaksana, jika mana dalam berlangsungnya acara tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan,
Kami mohon maaf dan permaklumannya. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Ini tanpa diduga ya, harus nyanyi gitu. Tapi perjanjian dulu bayarannya berapa ya? Bisa nih serius. Cek satu, oke. Udah serius ya tadi barangkali jadi maksudnya terus nyanyi, tapi nyanyi juga dengan yang ngatur-ngatur juga. Jadi yang kita Semarang dan yang gampang aja. Disuruh nyanyi dadakan ini takut nanti nggak hafal gitu, tapi risiko aja nanti dosen hafal nanti yang akan melengkapi. Rame-rame yuk. Suwe sampun beli pengantosan walesan surat hadiri karena dirasa gampang kena beline uga menggantung tanpa jauh. Selamat buat Johan Taruna Indung Bali dan terima kasih.
Itu dia tadi penampilan yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Bupati Badung. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang mulia untuk Bapak Wakil Bupati Badung. Baik, dengan berakhirnya penampilan dari yang terhormat Bapak Wakil Bupati Badung tadi, maka berakhir pula acara pembukaan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh undangan dan hadirin yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon untuk yang memiliki kepentingan lain, kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Fasilitas dan hiburan. Oke, sambil menunggu pemateri pertama pada kegiatan LDK pada hari ini, kita kayak sama-sama dulu ya, Ibu ya. Ya, mana nih semangatnya? Halo. Hai. Aduh, nggak semangat. Nggak semangat dulu dong. Halo. Hai. Masih semangat nggak? Pada capek nggak nih dulu? Capek? Ayo berdiri dulu, berdiri. Berdiri dulu, permasaan dulu, nggak usah pegang-pegang. Oke, mungkin mau digerak-gerakin kakinya dulu, tangannya dilemesin dulu, sebelum nanti kita duduk makan. Ya, kita bakalan mendengarkan informasi ya. Iya, mendengarkan informasi. Gimana, udah relax? Udah relax? Ya, direlaksin dulu, sampai sembuh juga. Tangannya boleh diangkat-angkat kalau capek. Silakan duduk kembali. Nah, sebelumnya ada yang udah kenal belum sama kakak cantik yang di depan ini? Mau kenalan nggak? Apa mau minta nomor WA ya? Oke, sebelum kita lanjut nih, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak saya. kalau udah kenal boleh saya? Kayaknya kalau udah saya nanti takut ditinggalin. Dokter. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Fatma Carmi Chandra Dewi, bisa dipanggil Sayu, dan rekan sebelah saya. Nama saya Ayu Sumayanti, bisa dipanggil Ayu. Hai Kayu. Hai. Nah, baik, semuanya udah pada siap untuk mendengarkan pemaparan materi? Wah, nggak siap ya, ini nggak ada suaranya. Mana nih semangatnya? Yel-yel dulu yuk. Kalau kita di depan bilang THD Bali, jawabnya Jaya Mahe. Oke. Dan bisa? Paham nggak semuanya? Diam-diam banget. Kalem. Kalem banget ya. Nggak tahu nanti. Ya, masih anak bawang. Manasan dulu, oke. Ayo dipimpin, ayo. THD Bali. Jaya Mane. Ulang yuk, kurang semangat. Yang lebih keras dong, biar tahu
selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi pertama dengan judul Pemajuan Seni, Adat, dan Budaya melalui Generasi Muda yang Berwawasan Universal yang akan dimoderatori oleh Nilo Ade Helmiari. Oke, nanti ketika sudah masuk ruangan, kami mohon rekan-rekan semua agar berdiri untuk memberikan sekedar penghormatan kepada Bapak. Terima kasih. Sepertinya ini masih menghubungi ya persiapan untuk pemateri 1. Jadi nanti kita minta apresiasinya dari rekan-rekan semua. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab dari saya gitu ya. Jadi mungkin ada yang kurang jelas atau apa gitu yang mungkin dari hati, silahkan ditanya. Baik, inilah dia pemateri pertama kita pada hari ini, Kak. Saya mohon dulu tepuk tangannya untuk pemateri yang pertama buat Kak Adi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Cik. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Oke, jadi selamat siang semuanya. Masih kurang semangat? Selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi bagaimana kabar kalian pada siang yang cerah kali ini? Kabar baik? Baik? Oke, jadi saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja di situasi pandemi kali ini. Oke, jadi masih semangat ke step acara berikutnya setelah kita tadi selesai di acara pembukaan? Masih semangat? Masih semangat? Oke, jadi saya harap kalian masih semangat. Dan jadi sebelum penyampaian materi dari narasumber pertama kita dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilo Ade Helmiari, kalian bisa panggil saya Ade. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dengan narasumber pertama kita yang akan membahas mengenai pemajuan seni, adat, dan budaya melalui generasi muda yang berwawasan universal.
Jadi kita akan membahas topik ini tentunya dengan pemateri yang sudah sangat luar biasa sekali, apalagi kita menyinggung mengenai seni, adat, dan budaya. Jadi pria yang berada di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Dr. Komang Indra Wirawan, SSNM Philha. Bapak Komang izin untuk menyampaikan CV terlebih dahulu. Jadi saya akan membacakan CV dari pemateri pertama kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Komang Indra Wirawan, SSNM Philha. Beliau lahir di Denpasar 17 Januari 1984. Alamat lengkap beliau adalah di Jalan Raya Sesetan, nomor 213 Denpasar Selatan. Jadi sedikit informasi mengenai pendidikan yang sudah beliau alami. Yang pertama dari tingkat sekolah dasar, beliau memulai di SD Negeri 6 Sesetan, lalu SMP Negeri 6 Denpasar, SMK Negeri 3 Sukawati, dan melanjutkan ke S1 yaitu di ISI Denpasar, serta S2 di IHDN Denpasar, S3 beliau juga di IHDN Denpasar sebelumnya. Jadi setelah beliau mengenyam pendidikan yang begitu panjang, ataupun pengalaman kerja yang sudah beliau raih sampai saat ini, beliau merupakan wakil dekan 3 FPBS IKIP Pegri Bali dari tahun 2015 sampai 2019, dan beliau juga dekan FPBS IKIP Pegri Bali dari tahun 2019 dan masih menjabat sampai sekarang. Beliau juga wakil PHDI Denpasar pada sub bidang keagamaan. Itu terjadi di tahun 2019 dan juga masih menjabat sampai sekarang. Dan juga beliau merupakan salah satu ketua Yayasan Gases Bali, dan juga seniman dan pemerhati serta peneliti budaya. Jadi adapun karya tulis ilmiah yang sudah beliau punya sampai saat ini, yaitu ada karya tulis ilmiah makna religiusitas pementasan tari baris kupu-kupu dalam sistem religi umat Hindu di Bali Pegunungan, dan taksu dalam drama tari Calonarang, maaf jika saya ada salah menyebutkan, taksu dalam tari Calonarang, sebuah kajian estetika Hindu, pementasan drama tari Calonarang di Kota Denpasar dengan perspektif teoestetika Hindu. Jadi itu merupakan latar belakang ataupun kurikulum CV dari pemateri yang akan kita dengarkan mengenai pemajuan seni, adat, dan budaya Bali melalui generasi muda yang berwawasan universal. Jadi itulah tadi pembacaan CV materi kita. Bapak Komang mendapatkan waktu 45 menit dengan pembagian 30 menit untuk pembahasan materi dan 15 menit dilanjutkan untuk question and answer session. Jadi without further ado, Pak Komang, waktu dan tempat yang persilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu ya, Mbak Moderator, Mbak Ade ya. Oke, terima kasih. Sebelum yang memulai temu wicara, kalau dibilang Dharma Wacana, Dharma Tula atau yang lain sebagainya terlalu berat bagi dia. Kita temu kangen, temu wicara, berbicara untuk belajar, mengerti dan memahami apa itu seni, adat budaya kita khususnya di Bali. Sedulur nika, ngiring adik-adik semua, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Panitia yang dewasa. Semoga apa yang menjadi tujuan kita untuk belajar, memulai mencerdaskan diri agar dapat tercapai dengan baik dan benar. Om Swastiastu, Rahayu, Rahajeng, Serang Sami. Pertama-tama mohon izin, mungkin masih ada perwakilan daripada staf Bupati yang masih ada di sini, mohon izin. Begitu juga ketua dari Taruna Hindu, begitu juga
mungkin ada salah satu pembina dari Taruna Hindu yang masih berkenan hadir. Begitu juga dari panitia semua, para peserta acara seminar. Nah, mungkin seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak moderator tadi. Moderator tadi, siapa sih Tiang? Pada prinsipnya Tiang bukan apa-apa, hanya kita yang mengapa-ngapakan Tiang hanya untuk sekedar apa-apa, ya kan? Kita tidak ada apa-apa, hanya mereka yang mengapa-ngapakan kita hanya untuk sekedar apa-apa. Apa saya ada sebenarnya ini? Ya, kira-kira nyatuan nabi niki, nyatuan seni cian dan satuan budaya yang mana yang akan kita bicarakan. Begitu juga dengan adat. Karena pada prinsipnya kita niki sebelum mengerti dan memahami akan apa yang akan kita bari, sepatutnya kita sudah harus mengerti siapa diri kita. Ya kan? Yang si ragone, apa sih ragone? Nak udah raga dari ini sehingga sampai kita lahir, ya kita disuruh belajar sehingga kita disuruh kuliah sampai sarjana dan sebagainya. Tapi setelah itu kita tidak, dan sampai saat ini belum menemukan jati diri kita, ya kan? Kita belum mengetahui siapa diri kita dan apa tujuan kita ada di dunia puniki. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan puniki ngira-ngira berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dumugi hastu apa yang menjadi tujuan kita untuk mencerdaskan diri kita dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai terlaksana dengan baik dan benar. Karena pada prinsipnya pendidikan berbasis karakter dan berbudaya bangsa dan budaya bangsa puniki. Nah, makin dia mendapatkan kesempatan berbicara tentang kemajuan seni, adat dan budaya melalui generasi muda yang berwawasan universal. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah seni, adat dan budaya, ya bagaimana langkah-langkah kita napi sejarah yang kemarin kuat yang sudah sepatutnya kita lakukan, ya kan? Ini yang perlu kita pahami, karena sebelum kita berbicara seni dan adat dan budaya punika, kita harus mengenal tentang jati diri kita. Di mana tanah dipijak, langit dijunjung. Bahwa pada prinsipnya Iraga lahir di Bali, Iraga harus mengerti Bali punika, ya kan? Kita harus mengerti Bali punika. Pada prinsipnya seni, adat dan budaya punika adalah transformasi. Ya, tidak ada yang 100% original. Semua budaya transformasi, seni transformasi dan sebagainya. Yang kalau bahasa sekarang itu budaya copy paste. Tetapi Bali punika apakah mengcopy paste segala budaya yang ada di dunia puniki? Tidak 100% seperti itu. Ya kan? Nah, ini harus dipahami dulu. Pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Siapa sih yang memiliki peran serta untuk melestarikan adat dan budaya puniki? Kan Iraga generasi kita sekarang yang memiliki peranan penting untuk menjaga melestarikan adat dan budaya punika. Nah, oleh karena itu pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait. Pendidikan dan kebudayaan. Yang orang pendidikan berarti Iraga harus belajar, mengerti dan memahami. Mendidik, Iraga harus mengerti apa yang kita didik, mengajarkan apa yang kita ajarkan. Kita harus pahami dulu, ya kan? Ini Iraga kalau ngajin, aneh badan masalah seni kan orang ekonomi udah ngajin seni nyambung ya kan? Berarti kita harus belajar untuk mengerti bekerja sesuai tupoksi. Nah, usaha punika nilai-nilai kebudayaan merupakan reflektif. Pendidikan bersifat progresif, mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Oleh karena itu, napi yang paling langgeng puniki adalah perubahan, ya kan? Perubahan yang paling langgeng. Kita tidak bisa menutupi segala perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, lanjut Malik. Nah, niki perlu diketahui. Niki sederhana kita buat. Agama, jati diri, taksir itu sendiri. Ada seni, ada budaya, ada adat. Ini yang harus kita pahami di Bali. Nah, tidak mengatakan, tapi tujuan adik agama. Apa sih agama itu? Yuk, adik beragama. Apa tujuan agama? Oh, adik saya ngerti? Langsung aja, apa tujuan agama-agamamu?
Kalau menurutmu? Ya, sama moderator kalau nggak ada yang jawab, mati deh mic-nya, minta lagi satu ya. Apa sih tujuan kita beragama? Ya tidak terlalu tegang ya. Sebentar kita akan berbicara. Mungkin yang sudah tidak asing lagi nih dengan adik-adik sebutan bilang kami. Ya, tapi tujuan agama. Jadi menurut Tiang pribadi, agama itu merupakan sebuah keyakinan yang sudah memang kita terlahir dari sebuah kepercayaan dan keyakinan itu sendiri. Oke. Tujuanmu sama agama apa enggak? Tujuan beragama ya bisa Paman swarga? Hah? Nabi tujuan dari agama? Jujur, paman swarga? Dia paman swarga. Tiketnya berapa sih? Ayo, adik beragama? Iya. Adik berkesenian? Iya. Adik berbudaya? Iya. Adik memiliki adat istiadat? Pak jamin bukan hanya swarga, moksa. Dek, nggak usah beragama dek, nggak usah menjalankan seni dek, nggak usah menjalankan adat budaya dek. Ayo, menapa jalan pak paman swarga, paman moksa? Dulu kan pak ide, Nabi nikah. Jadi kayu parisuda aja jalankan. Kaika, wajika, manajika, berpikir, berkata, berbuat yang baik dan benar. Semua itu nggak perlu. Berapa? Sing lapis marah. Ya, kalian tidak tunangan marah. Galau. Berarti agama itu tidak menjamin. Trikayo parisuda itu tidak menjamin. Berarti apa yang harus kita lakukan? Besik kan Pak Hide, dagedak, sing lapis, dagedak, kalian aja tunangan, dagedak, sing bisa ngigal, dagedak, pan bisa ngigal, pakai caranya meraja. Agama sebuah lawak pertiwimbo yang selalu mengajarkan manusia itu untuk mengetahui tentang jati diri. Agama punika keyakinan. Apapun makanannya, minumnya tetap. Apapun telah kewansanta manusia pada apapun yang kamu yakini semua sama. Bineka tunggal ika yang berbeda tetapi satu. Agama itu merupakan sebuah jati diri yang jika diyakini akan mentaksu, memiliki sebuah inner beauty, kekuatan dalam diri, sehingga kita mengerti, memahami tentang masalah seni, budaya, adat, punika. Agama demen. Yang cara pidang saya ada nak agama. Karena manusia susah diatur, agama yang mengajarkan manusia tentang norma-norma jati diri tentang kehidupan, mana baik, mana benar, mana salah, mana keliru dan lain sebagainya. Agama yang mengajarkan kita tentang norma-norma punika. Agama yang mengajarkan menuntut kita untuk mencari jati diri. Tetapi yang raga hanya berbicara agama dari sebatas kulit saja, sampul saja, tidak mengetahui tentang latar belakang isi daripada agama punika, iraga agama semu. Magama sampul. Di Bali saya ada nak nyata agama tapi agama laku. Magama laku ini kan iraga mentindaan terus, ngatur raya terus, ngatur banten saiban terus. Saya ada nak ngotot, tetapi karena zaman perubahan iraga mengkotak-kotakan diri iraga seolah-olah kita agama paling nomor satu. Tidak ada sebenarnya. Karena pada prinsipnya saya ada agama nomor satu, kecap ABC nomor satu. Ya kan? Karena kalau kita berbicara agama nomor satu, coba adik masuk ke setiap rumah, agama apapun itu, apakah ada orang sehat, ada orang sakit, ada orang hidup, ada orang mati? Pasti ada. Oleh karena itu, agama itu tidak menjamin hidup, mati, susah, senang tidak dilewati oleh orang yang beragama, pasti dilewati. Agama yen midang ma agama becik, yen sing midang prikaya parisuda, yen berat memprikaya parisuda becik dagedak. Dagedak nikah artinya nabi kepariangan cinta kasih sayang. Taruna itu kalau tidak memiliki taksu cinta kasih kepariangan, dia tidak akan bisa mengeluarkan inner beauty berbicara tentang masalah seni, budaya dan adat itu. Nah oleh karena itu yang harus dipahami dulu. Nah seni ini kan nabi.
Apa seni nika? Kita tidak berbicara seni olah karya, olah cipta rasa dan sebagainya. Seni itu senang kan? Dan anak ada berpikir yang coba senang seni bang, seni itu demen. Kemudian itu yang membalik nak tinggal demen apa sih? Demen bagi pragina, belum tentu demen bagi orang yang sepragina. Terkadang seni ini sesuai dengan proses ruang dan waktu. Sebentar kita bicarakan. Seni ini bahasa sederhananya adalah senang. Ketika kita senang, demen melakukan segala aktivitas dengan tulus, akan melahirkan sebuah budaya. Budaya, budi, dan daya, cipta, rasa, karsa yang kita olah dalam diri, yang kita bisa rasakan, kita bisa nikmati, yang bisa juga dinikmati secara telangan oleh orang banyak, itu budaya. Asal sebuah seni ini bisa membuat orang banyak kelangan, lulut asih, tresna, dan lain sebagainya. Ini budaya yang harus dilestarikan, menjadi dia sebuah adat, fondasi, wariskan punika. Di Bali akeh bukan seni adat dan budaya yang perlu kita wariskan, ya kan? Cuma kadang-kadang kita harus benar-benar cerdas untuk bisa memilah dan memilih mana yang perlu dilestarikan, mana yang tidak perlu dilestarikan. Contoh, kenapa sampai saat ini kita belum bisa 100%, jangankan 100%, 75% untuk menyatukan visi dan misi kita di Bali? Karena kita tidak pernah mau mengerti, memahami tentang seni budaya adat yang diwariskan. Contoh, ragenglah istilahnya warisan budaya Metajen. Bapak tidak berbicara benar dan salah budaya punika, tapi cerminan. Cerminan lawat. Ia nak Metajen ada dua memotoh, bobotoh. Ia memotoh, momo, nafsu kita yang dipertaruhkan untuk memenuhi segala sesuatu. Yang bobotoh, bobahan ananetoh. Ya kan? Kita menjalankan hobi punika, kesenangan punika, tapi berdasarkan atas pemilah yang benar. Mati salah satu siapa, mara lagi kita merasakan kemenangan. Tapi kalau budaya Cina yang datang ke Bali, ada aneh-aneh meceki, nganang, nyarit, mencari, ngukup, ngeraja, membesi kan, mara kita ngukup. Apa beda budaya punika? Ya kan? Dia budaya nak di luar atau pangiraga membesi kan? Bahkan ada contoh perterima dalam sebuah permainan menceki, unik menceki deh, ya kan? Mensing ngandang, sing mencari, sing bakat lodor, sing bakat raja, sing tidak menang. Berarti iraga diberikan sebuah pertiwimo, pangidang iraga membesi ajak mekerjaan, maka kita bisa mewujudkan apa yang akan kita inginkan. Tapi kalau Metajen, ia raga mau motoh bukan bobotoh, kita akan terlena dengan dunia seperti itu. Saya tidak berbicara benar dan salah, tetapi bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita pada saat kondisi itu terjadi. Sama juga dengan seni. Pertanyaan Pak Man, Tali Reja tahun berapa sih dibuat deh? Pada karyanya Pak Bandem dan sebagainya tahun 1970-an, Rejang, Baris, Barong. Sekarang udah tahun milenial 2020, kok tarian punika masih tetap eksis? Masih tetap menaksu? Padahal tariannya cuma 1/8 monto kan, tarian diulang-ulang sekian kali. Kenapa masih bisa eksis? Dan kenapa sekarang tarian yang notabene menghabiskan biaya yang begitu banyak tidak bisa eksis, tidak bisa bertahan? Ketika kita berbicara seni yang menaksu, apa penyebabnya? Kita dulu tidak mengeluarkan uang banyak, tidak mengeluarkan pakaian yang begitu mewah, tidak ada Prada gede dan sebagainya, tapi tarian mereka eksis, barong mereka eksis, Pertimo, Arco dan lain eksis sampai saat ini. Tapi sekarang kita sarjana, kita mengeluarkan notabene biaya dan semuanya sangat-sangat banyak, tetapi kita tidak bisa mengeksiskan tarian apa yang kita buat. Tapi penyebabnya? Tapi ya, karena kita tidak memahami apa yang kita buat, ya kan?
Pokoknya dia jadi kalau membuat acara, kalau naik film, kalau naik kegiatan, banyak live di YouTuber kan. Ya kan, banyak man prestise kan. Pangada nak membalik, pangada nak ikut, pangada nak produktif dengan apa yang kita buat kan. Berarti kita kan menanamkan di mindset kita prestise. Ya kan? Ajang kontestasi terjadi. Kalau dulu pada seniman, dia tidak pernah berpikir dia melakukan apapun yang bisa dia buat, dia dipersembahkan, dia lakukan secara tulus dan ikhlas. Sehingga dia mendedikasikan segala yang dia miliki memang untuk sebuah persembahan, membuat masyarakat senang, membuat ide berkarya senang dan lain sebagainya. Tetapi sekarang apakah itu benar dan salah? Kita di sini dalam acara workshop ini tidak berbicara benar dan salah, tapi kita berusaha untuk mencerdaskan diri kita. Pada saat seperti apa kita berbicara tentang masalah keuntungan, menyerahkan diri, mempasrahkan diri untuk melihatnya dan sebagainya. Ini harus kita pahami dulu. Dulu bapaknya nang kelor, nang kloco, anaknya profesor. Kalau sekarang anaknya profesor, cucunya amburo, bebinjak, narkoba dan lain sebagainya. Apa yang keliru? Ya kan? Ini harus dipahami dulu. Ya kan? Ketika kita berbicara tentang masalah jati diri taksu seni punika, ketika kita ingin membuat seni yang kelangan, seni sandining lango, kita harus melewati proses puniki sehingga akan membawa sebuah budaya yang adiluku. Bali punika manik deh. Bali puniki sing perlu sing kuliah. Ada nak orang kalau kita tidak kuat, kita tidak tegas, Bali ini akan hilang. Kalau kita tidak bisa, Bali ini akan diambil oleh sampradaya dan lain sebagainya. Bali puniki akan hilang, kita harus kuat. Pertanyaan kan Bali yang hilang. Apakah di Bali puniki ekosistemnya tidak jalan dari dulu? Apakah Bali puniki murni orang Bali semuanya? Apakah Bali puniki tidak blasteran, kancingan? Ayo kita telah pelan-pelan. Bali kan Sinenggok, Bali adalah manik. Bali adalah pulau seribu pura, Bali adalah metaksu dan lain sebagainya. Ya kan? Kita tidak usah terlena, kita tidak usah gegabah dalam mengambil sikap. Karena ketika kita mengenal jati diri kita, Bali punika tidak akan hilang ketika kita membiasakan diri untuk mengenal jati diri Bali itu sendiri. Contoh, adik mau duwe barong, adik mau duwe randa, mau duwe kayangan tiga, mau duwe merajang, mau duwe tradisi budaya dan sebagainya, mau duwe ring Bali. Nah, makin pertanyaan dia, contoh, apakah memang Bali punika ori? Kemudian ada pelinggih Ratu Ayu Mekah, kemudian ada pelinggih Ratu Ayu dalam Solo, kemudian ada pelinggih Ratu Ayu Subandar. Kenapa ada sesungsung Ratu Ayu dalam Kancing Ui? Berarti segala perpaduan etnis, budaya, seni, adat, budaya, agama, religiusitas yang dimiliki oleh masyarakat Bali puniki benar-benar sangat bersinergi. Sangat bersinergi. Oleh karena itu yang kita perlu jaga sampai saat ini. Kita tidak usah membuat suatu hal yang baru yang belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Saat ini kita perlu mensinergikan apa yang sudah menjadi sebuah warisan budaya kita, nika langgengin sehingga Bali nika akan tetap metaksu. Karena kita percaya dengan hukum sebab akibat. Oleh karena itu sebuah ikonik hidup bahwa Bali kaya akan tradisi seni budaya di mana Hindu sebagai spiritnya. Hindu, tukar tuh iya deh. Ya, Hindu tuh cara telaga ngembang ya, cara air dalam danau tenang. Dia tidak akan marah seperti tsunami ketika Hindu dulu tidak akan menjadi sebuah dipermasalahkan. Coba ada yang berpikir, ya kan? Apa sih yang sudah kita rasakan yang sudah menyerang Bali? Halal dan haram, bank syariah dan lain sebagainya. Tapi buktinya kita masih tetap berdiri sampai saat ini. Kenapa kita panik? Karena kita tidak mengenal jati diri kita. Jati diri dumun deh. Ya, taruna Hindu punika harus tahu jati diri. Kalau kalian tidak mengerti tentang taruna punika, Hindu punika, Bali punika, Anda tidak akan menemukan jati diri Anda sebagai taruna Hindu. Manik inilah seni budaya menyuburkan taksu sehingga menarik orang
untuk datang ke Bali. Yang dek sing ngelah manik, dek sing meduwe taksu, tidak memiliki inner beauty dalam diri, dek tidak akan mendapatkan jati diri dek. Bagaimana caranya dek pang taksu, taruna Hindu niki pang taksu? Perlu sebuah proses. Manik ring cacuku permata yang ada dalam wadah. Manik ring cacuku ini munapi adik bisa menjadikan diri adik sebagai salah satu pertiwimbo permata itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah proses dalam mendedikasikan diri kita untuk menjadi manik cecupu atau permata itu sendiri. Lanjut. Sebelum dikit. Nah, niki. Kemampuan, keahlian dan keberanian. Seperti yang saya bilang tadi pun itu tradisi dan modern. Ya kan? Ya Pak Man mungkin ada di zaman transisi. Transisi sangat berat. Wah, kuno aja Bapak bidang yang perlu zaman modern, zaman teknologi jadi. Ya kan? Sing perlu lo utang bejani ada zaman HP jadi sing perlu gitu. Bagi Titian itu adalah hal yang keliru. Kita tidak akan bisa memodernkan kondisi keadaan ketika kita tidak bisa memilah, menelaah sebuah tradisi menikah kita kombinasikan. Ketika tradisi dan modern menikah bisa kita kombinasikan, dia akan menjadikan sebuah harmonis. Contoh tarian tadi. Kenapa nak odah-odah membuat tarian metaksu sampai saat ini? Karena dia memproses sebuah nilai-nilai yang ada menikah, dia kembangkan, dia yakini sehingga dia memiliki sebuah taksu. Ketika dia sekarang tidak bisa mengcombine segala sesuatu hal menikah, itu tidak akan menjadi hal yang akan berguna. Oleh karena itu, kunci dasarnya adalah harmonis nikah sendiri. Lanjut, bos BBM. Ada jawab waktu sedikit. Nah, niki yang perlu zaman sekarang. Kreatif dan inovatif. Ya, ketika kita memiliki keberanian tadi, keahlian Nabi Ostane ada kemampuan, ada keahlian, ada keberanian. Meskipun dek mampu, belum tentu ahli dek. Meskipun dek ahli, tidak memiliki keberanian percuma. Oh iya nak biasa ngigal, tetapi sing tanya melajah, ya kan? Berarti igal di jalannya amun todogen. Oh iya nak biasa maca sastra, tetapi dia tidak mau berbicara di depan umum. Berarti kan keberanian. Nah, ketika kemampuan dan keahlian mereka disendirikan menjadi sebuah keberanian, niki yang harus dipahami, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif niki makin akeh. Tetapi ingat, kreatif dan inovatif itu jangan didasari dengan kontestasi atau prestise. Harus didasari dengan kondisi keadaan, harus didasari dengan kemampuan yang benar, keahlian yang benar, sehingga dia harus kreatif. Contoh, bidang keamanan ya, ngewayang, nopeng, sing ada pandemi, apa yang bisa lakukan? Nulis buku, sing ada dan diundangi, sing ada belajar upakara, sing ada belajar dan wawancara. Mentok sing edan lahir ke dunia digital, kayak ngai buku, playbook, e-book, daring dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi sebuah jati diri kita, apa yang kita miliki, kita tetap berproses sehingga inovatif ini, ya kan? Nah, ketika itu yang tidak bisa kita lakukan, mentok agak. Karena banyak yang keliru mengartikan bahwa pandemi ini mati punya sengidang muda, yang bagi dia ini hal yang keliru, statement yang keliru. Masa pandemi inilah masa untuk mulai cari introspeksi diri, untuk membenah diri menjadi lebih baik. Oke, ini kreatif dan inovatif. Dasarnya adalah harmonis tadi. Lanjut deh. Nah, uniki mewujudkan kartu seni melalui proses ruang dan waktu. Ketika Anda ingin menjadi orang, Anda ingin menjadi orang, Anda harus mewujudkan taksu dalam diri punika melewati proses ruang dan waktu. Ketika Anda ingin menjadi sopir, Anda harus memproses diri Anda untuk menjadi sopir, melajah nyopir. Ruang berdasarkan atas situasi kondisi yang ada, waktu, timing. Ya, sehingga Anda akan menjadi sopir yang patut, yang dilegalkan. Ketika Anda tidak memproses diri Anda tidak akan bisa menjadi orang yang patut ditiru dan digugu. Seakan ada bahasa bisa, dadi, dan patut. Bisa, dadi, dan patut bagaimana? Bisa ngewayang Pak Man, bisa, dadianan, konen, karwan. Kenapa seperti itu? Karena Pak Man belum mau winten.
Berarti Pak Amang belum dadi ngewayang. Bisa iya secara akademisi, tapi dadi belum tentu, sehingga belum patut. Makanya ada yang menyalahartikan tentang makna daripada kepatutan itu sendiri. Hayo kita bubarkan, hayo kita tangkap maling dan lain sebagainya. Sekarang pernah bertanya sama adik, yang ada maling, ya apa yang dia lakukan? Ditangkap. Ditangkap? Adik polisi? Pertanyaan dia, ditangkap sama adik kalau ada maling. Pertanyaan dia, adik polisi? Tidak juga. Patut dia nangkap? Patut kan? Karena maling yang datang, Pak. Hah? Jadi Pak Bang takut pejalan maling benar apa boleh? Ya pasti salah. Yang orang Karena maling itu adalah tindakan yang Pak Bang bertanya pejalan maling itu benar apa salah? Salah? Hah? Loh, pejalan maling itu benar apa boleh? Jangan ragu loh. Jadi diri terunai lurus jelas. Pejalan maling itu benar apa boleh? jalannya benar dengan 2 kaki. Naik motor kok dia. Dek, kita harus cerdas. Perjalanan maling benar apa salah? Benar. Uling sesetan kemungui, alamat jelas, tempat yang diambil jelas, barang yang diambil jelas, pulang dari mumui ke sesetan jelas. Di antara 10 barometernya 9 jelas deh. Ya kan? 1 kesalahannya. Karena bukan dia yang memiliki hak ketika diambil. Ya kan? Berarti bagaimana kita bisa mengukur antara benar dan salah? Sesuai proses, ruang, dan waktu. Ketika ada maling, apakah dia akan menangkap dia? Setelah ditangkap pasti digebuk masal kan? Syukur sing mati, yang mati. Berarti apa yang bisa dilakukan? Ada maling, teriak kan? Biar kami berkewajiban menangkap kan? Syukur kalau Anda bisa mengendalikan emosi Anda. Tetapi kadang-kadang kita kan tidak bisa mengendalikan emosi kita pada saat situasi seperti ini kok. Ya kan? Sehingga disinilah kita belajar untuk memahami proses ruang dan waktu. Ketika kita ingin mencetak diri kita untuk menemukan jati diri kita harus benar-benar mengetahui. Benar, Pak. Adi tadi belajar itu, udah belajar itu nih ajowero, pingit. Ternyata makna ayowero, pingit akan itu memiliki makna yang sangat dalam. Adi kita kak nak mula gitu. Itu bahasa yang sangat dalam. Sehingga kita terlalu gampang untuk mencampakkan akan hal tersebut. Mula kata apa yang kau tanam itulah yang akan kau hasilkan. Ayuwa wira dari ragam macam-macam untuk mempelajari ketika fondasi kita belum paham untuk hal itu. Nah, ini proses ruang dan waktu. Ya, kadang-kadang kebanyakan orang mengambil tindakan yang berlebihan dari batas-batas kemampuannya dia. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita akan bisa berikan, kita harus melihat sikut sakta. Seperti Ida Belanda Sedeman berbicara, seponen tangurin karang anak, tangurin karang dewek peliti. Sebelum kamu akan berbicara, menyalahi, menggurui orang lain, guruilah dirimu sendiri, sehingga itu akan menjadi matang. Ya kan? Ketika kita berbicara, sekarang orang takut. Kondisi rumah sakit, profesi, dokter, balian, pemangku. Iyan sepi rumah sakit aja baliana, kengken dia nasi cewek. Iyan sepi baliana, sing ada pasien aja rumah sakit kan, kengken nasi cewek. Kan nggak mungkin nasi orang sakit ya beliau. Akan takut, kengken dia nasi cewek. Ratu berdarah di sepi aja rumah sakit tiana. Berarti secara langsung ada yang nasi cewek pilih kau. Nak sakit? Ya kan? Berarti secara langsung kita ngasih cas secara tidak langsung kan? Nah, bagaimana kita memahami tentang seni, adat dan budaya punika? Ya kan? Seni punika akan kelangan. Seni itu akan menunjukkan hasil yang senang ketika kita bisa memahami seni punika berdasarkan atas budi, daya, cita, rasa, karsa, olah iragoni. Ketika kita tidak bisa mengolah dalam diri kita tidak akan bisa mendapatkan seni yang kelangan punika.
Adat punika adalah sebuah organisasi yang mensinergikan tentang seni dan budaya punika. Nah, adat punika harus kuat. Yang adat yang kuat sing tidak melanggengkan menjaga budaya seni punika kembali kepada adat. Dan adat iraga salah satunya adalah organisasi yang kita miliki di Bebanjaran, Ringkayangan 3. Ini yang harus diperkuat. Ketika kita tidak memperkuat adat kita, sistem kita, paralel atau istilahnya aturan yang kita miliki, kita tidak akan bisa mewujudkan taksu seni nika untuk menjaga seni adat dan budaya nika. Kunci dasarnya adalah keharmonisan. Kunci dasarnya adalah harus melewati proses ruang dan waktu. Adik boleh berbicara apapun. Oh, yang mereka belajar seni, belajar budaya adat, literaturnya harus jelas. Iragos maco sumber, yang pidan serem bahasanya deh. Madan lontar, ya lontar pidan. Yang jani bekeren literatur referensi daftar pustakaan ada deh. Ya, ampun, Ika, kita tanya jawab lagi. Lebih yang mulai bos serang Mbak Adi, Ika deh dari tiang, dari seluruh pagi, sukses. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi pertama kita kali ini. Oke, jadi itulah tadi pemaparan materi yang sangat jelas sekali dipaparkan oleh Bapak Komang sendiri. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan peserta. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa diambil dari sisi kanan saya dan juga satu orang perwakilan dari sisi kiri saya. Mungkin 2 orang penanya saja untuk kesempatan kali ini. Pak Komang. Baik, silakan angkat tangan lalu menuju ke mikrofon depan. Di sana silakan utarakan pertanyaan rekan-rekan sekalian pada stand mic yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, dulu 1 orang dari sisi kiri dan 1 orang dari sisi kanan saya. Mungkin karena dari sisi kiri sudah cowok dan dari sisi kanan bisa dilengkapi ya cewek. Ya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Das Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Danandaya. Di sini saya akan bertanya, kan tadi sudah dipaparkan cara mencari jati diri yang sesungguhnya. Dan saya ingin bertanya, selain cara yaitu pertama mengenali diri sendiri dan melewati proses kehidupan, adakah usaha-usaha lain yang bisa mempercepat kita dapat menemukan jati diri kita sendiri? Sekian, terima kasih. Suksuma Agus Dananjaya nih. Terus Agus Dananjaya, Dana Pipis Jaya kemenangan, keinginan yang selalu menang, saya kalah ya. Partai Dananjaya, Arjuna. Apakah ada yang lain yang rasa terwetan segala perlu proses? Apa mereknya? Mie instan. Perlu rebus kan? Habis perlu rebus, biar dinginan merajang. Perlu proses. Ketika kita dalam menjalani sebuah kehidupan politik, kita hanya berpikir McDonaldisasi, siap saji, iraga akan menjadi generasi karbitan. Nanti generasi karbitan sekarang NASA akan terjadi dan hasilnya tidak akan bisa langgeng. Oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang generasi apapun itu, kalau kita menanamkan dalam pola pikir kita untuk McDonaldisasi, instan siap saji, kita tidak akan menemukan jati diri secara baik dan benar. Patut cara paman duduk di sini. Paman tidak sekedar membalikkan sebuah telapak tangan untuk supaya duduk di seperti ini. Jauh. Makanya paman mengambil sebuah pertiwibo, contoh pelinggih. Pelinggih pun itu bisa berdiri sehingga diyakini oleh masyarakat pada umumnya semah batin terus pelinggih. Pertanyaan paman, apakah pelinggih punika pernah menawarkan diri untuk disembayangi? Apakah pelinggih punika pernah ABC dan sebagainya untuk kalian datangi buat perkara? Tapi kenapa kalian beramai-ramai mencari pelinggih? Padahal beton gus ngai mereka, ngai banten raga jak penyangan.
Kenapa pelinggih bisa diyakini? Karena proses nikah, guys. Karena taksu yang dimiliki oleh pelinggih. Nah, ketika Gus ingin menjadi seorang manusia, Gus setidaknya harus bisa menjadi seorang pelinggih. Terima kasih, terima demen Gus ngilih barang anak, Gus demen menghilangkan anak. Ketika konsep terima kasih itu bisa dipegang secara baik dan benar, Gus bertaksu. Ketika makin Gus hidup ingin menjadi orang yang patut ditiru dari buku, kemampuan, keahlian, keberanian harus disinergikan sesuai dengan proses ruang dan waktu sehingga bertaksu. Sehingga kalau Gus hanya menanamkan mekarbit meningkat pang berjadi saya ingin seperti ini, tidak akan bisa. Dan bagi dia perlu proses. Oke, kan semua. Baik, terima kasih Agus atas pertanyaannya dan sudah juga dijawab dengan jelas oleh Bi Komang. Jadi dari sisi kanan apakah ada satu pertanyaan? Silakan. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama Yang Mandi Bagus Bima Suryawan Widya yang mau saking banyak kuliner sehari Sumatera Barat Kapangan. Oke. Niki minta satu pertanyaan dari Yang untuk Pak Komang. Jadi kita berbicara tentang budaya, adat, kesenian, tradisi. Jadi setiap daerah itu kan beda-beda tradisinya. Sama di desa Tiang dan desa sebelah pun beda, padahal jaraknya gini. Tradisi yang gimana ya? Misalnya anggap saja pementasan Celonarang, nah itu kan seni dan tradisi budaya kita di Hindu. Misalnya Celonarang di Tabanan, ajak di Badung kan kios, mungkin dari upacara pola-pola dan segala macam itu berbeda. Tapi dari segi aturan itu kan ada Celonarang itu mestinya seperti ini, dari seperti ini. Jika misalnya ada yang salah, tetapi itu berjalan biasa-biasa saja dari tahun ke tahun gitu, tidak sesuai artinya sastra nih tidak sesuai ini, mungkin ada kekeliruan perbedaan yang terjadi di sana itu, tapi berjalan baik-baik saja gitu. Menurut Pak Komang itu bagaimana? Itu aja pertanyaan tadi. Perbedaan tradisi itu kita menyikapinya bagaimana itu? Cek demak, tengah gitu. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya juga Mas Semua. Mas Sematon Bima sarang dengan gaya nih kan ya. Bima ya kaca pendawa menakian iki. Sering terjadi pertanyaan seperti ini ke benar sing, salah sing. Ketika kita masih terikat dan mengikat diri kita berbicara benar dan salah, pasti salah deh. Ya, jadi Pak Mang melakukan bedik kena. Masih saya ada waktu bedik kejap saja ya. Ya, sedikit saja ya, mohon izin. Ketika kita berbicara benar dan salah, berarti kita masih terkungkung dalam diri kita, tidak bisa kita untuk membebaskan semua itu. Contoh. Niki literaturnya adalah Siwo Tatu atau tentang Celonarang. Niki Celonarang. Padahal cerita Celonarang punika kan adanya di Jawa, Kediri, Erlangga, Jirak. Tapi transformasi seni budaya yang diwariskan punika sehingga dia menjadi seolah-olah Celonarang punika lahir di Bali. Padahal itu satu Jawa. Inilah transformasi peradaban budaya yang terjadi. Kita tidak bisa berbicara benar dan salah, tapi keyakinannya seolah-olah itu kejadian yang ada di Bali, ya kan? Nah, ketika kita satu literaturnya adalah sumber buku Celonarang, tapi kenapa implementasi di wilayah tersebut bisa berbeda? Dreste loke sastra. Dira dengan tuan Celonarang, dia punya pacar. Kadang-kadang segala kita berbeda kan? Tetapi kenapa kita satu jual? Biar dia ngangin, dia ngawak, biar ketemu barang-barang. Itulah perbedaan. Pelangi, alangkah indahmu. Berbeda tapi bersinergi. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah tradisi dan budaya adat punika, jangan pernah kita terikat dan mengikat berbicara benar dan salah. Ketika kita berbicara benar dan salah, kita tidak akan menemukan sandini kelangan. Kita tidak akan menemukan sebuah jati diri.
Tradisi di Tabanan terkenal dengan barong sepak rando tek-tekan. Asal sobat edun di debat areng Tabanan harus misi ngurak munying, ya kan? Terkenal sehingga di daerah Tabanan tidak memiliki kualitas seni rando barong seperti di pasar Bandung ianya pasti liona rando liblik. Kenapa? Karena mewarisi budaya munying, kerawuhan, metembakan seperti itu, sehingga dari tatanan skala tidak gampang merawat barang karena terus metembakan seperti itu. Sampai ada tradisi kenapa setiap nak kerawuhan diambillah randa nikel, ya kan? Tujuannya untuk menyelamatkan benda muliki supaya tidak cepat rusak. Tetapi pemahaman orang tersebut kadang-kadang keliru. Jemaah randa niki yang prestise terjadi. Padahal di Betara sampun keluar. Jadinya apa? Antara sopir dan mobil tersebut, antara penari rando dan rando tersebut harus bisa disinergikan, mengerti akan proses ruang dan waktu. Dia sebagai seorang penari harus bisa menarikan secara baik dan benar. Ya, ketika makin tidak ngomong calon narang, kemudian calon narang kita bahas ajak di Bandung meler karena dreste yang menyebabkan berbeda. Tapi tujuan fungsinya kan sama. Pementasan, pengruatan. Apa yang berbeda? Caranya berbeda, tapi tujuannya patut. Ya kan? Ini yang harus dipahami dulu. Ya kan, tujuan daripada pementasan itu yang kita pahami dulu. Sehingga ketika kita tidak paham akan tujuan mereka, pasti ada itu saya nek ini benar, nah sumber literatur, Pak Omang Kasias ngomong seperti ini, yang ngomong seperti ini, enggak, sesuaikan dia. Ya, apakah yang dia bicarakan 100% benar? Belum tentu. Ya kan? Tergantung makin di mana dia berbicara. Mengikuti desa, dreste, kala, dreste dan sebagainya pun. Oleh karena itu, ketika kita berbicara sini itu luas deh. Ya, adat sebagai salah satu organisasi yang mengikat. Ada tiangan di Sesetan, di Bandung, di Gianyar, melenan dikit. Diatur subarnya adalah satu, siwon aqua punika. Diatur subarnya adalah satu, calon narang punika. Tetapi implementasinya kan belum tentu sama. Dan jauh satu rumah aja dah, satu keluarga. Apakah kondisi kalian sama? Belum tentu kan? Itulah becetnya. Yang berbeda punika disinergikan menjadi sebuah satu kesatuan. Patut cara kita berbicara tentang masalah seni. Kerawuhan punika seni nabi dan tradisi nabi dan, iya kan? Logika berpikirnya di mana? Ade kerawat lahir ade habis nikah, kebiasaan tradisinya meluasan kerawuhan ya, nedonin cari orang pintar lah. Di Rubalian, bla bla bla, kita mau tahu siapa sih yang bla 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 masuk pewayangan ke ade. Kalau dia orang tua bertanya, anehnya adiknya. Bapaknya yang melahirkan siapa? Kan ibunya yang lebih persis tahu siapa? Kan orang tuanya. Kenapa harus asal? Ya dilihat bang. Ini anak bisa kau ini nasi main. Tersinggung nggak? Bisa ya kan? Tetapi kenapa tradisi menikah tetap dilanjutkan sampai saat ini? Ya kan? Logika dia bermain. Ada odalnya. Gue peraga kodalnya pemangku semua peraga. Ya, sulingin sampun puput, gambar gong kapan sedekahnya sudah selesai. Kan seperti ini kan? Ada nak kerawan yang membicarakan, mewacanakan bahwa karya punika terpuput. Logika bermainnya di mana? Apakah sulingin punika tidak menguasai bahan? Apakah upakara punika kurang? Apakah pemangku punika belum? Di mana logika bermainnya? Ya, ketika seni ada berbudaya boneka tidak anda pahami, bingung kan? Coba ada yang berpikir, apakah tradisi kepuan boneka kita lestarikan? Iya. Apa tradisi metadonan masalah boneka kita jaga? Iya. Tetapi kita harus mengerti ya. Ketika berbagai yakin, aneh ngai ade adalah bapak aja ibu neng. Ya kan? Berarti sudah sepatutnya kita memiliki sastra sebagai tuntunan. Sastra punika sudah jelas memaparkan orang dari garbang samskara, dari dalam perut sampai dia hidup sampai dia mati, literaturnya jelas.
Kenapa kita tidak berguru dengan sastra tersebut? Bahwa yang membuat adik punika adalah ibu dan bapaknya. Bagaimana menemukan jati diri adik? Lihat dari perilaku bapak dan ibu, kakek dan nenek dan adik itu sendiri. Itu ya kenawannya yang dinasi. Apakah i bapak, i kokang, i pekak, i dadong. Sehingga di sanalah bermain wiweka kecerdasan kita sebagai seorang manusia yang disempurnakan. Sehingga tidak segampang itu iragam meremelah panah dan sebagainya, iragam meluasa. Berarti kira-kira tidak percaya dengan apa yang kita lakukan. Tapi apakah tradisi meluasan menikah kita jaga? Tetap kita jaga, lestarikan secara baik dan benar pada tradisi kerawahan yang tadi. Ya kan? Ketika kita tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, ada sebuah tradisi kerawahan, tapi kerawahan menikah sifatnya 50-50, bisa menyelesaikan, bisa menghancurkan ketika kita tidak memahami. Jika deh, yang bagi paman tentang masalah calon orang menikah, jangan terikat dan mengikat. Ya kan, sesuaikan dengan kondisi keadaan restu desa kalau fatra duene. Nika artinya adik harus cerdaskan. Nika adik duduk di sini, adik ikut seminar buniki, adik harus bisa mencerdaskan, tetapi jangan hilang dengan jati diri Anda bahwa Anda adalah generasi penerus bangsa, khususnya di Bali. Bali punika wali punika Banten dan punika ingatlah kamu dengan swadharma lan swagina. Yang adik menjadi seorang anak, kewajiban untuk merawat orang tua. Adik menjadi seorang murid, kewajiban untuk menjaga, untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh seorang guru. Ya, Niki bekerja sesuai tupoksi. Aman Bu Gumi. Yang diraga jadi bagai tanpa disari dengan tupoksi, mortan bisa ke. Ya kan, berbicara yang berlebihan itu artinya kita akan tidak menemukan titik terang. Nika ada sesuatu. Baik, bagaimana ide bagus? Sudah? Kira-kira? Iya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita hari ini. Jadi demikianlah sesi pemaparan dan tanya jawab pada topik kita kali ini. Saya selaku moderator ingin mereview sedikit mengenai materi yang sudah dijelaskan dengan sesimpel word. Jadi pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa yang tidak bisa lepas dari agama, jati diri, dan taksu itu sendiri yang dapat digolongkan ke dalam 3 kata universal, yakni seni, budaya, dan adat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu, terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang sudah berkesempatan hadir untuk sharing kepada rekan-rekan THD Bali 2020. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, gitu tadi dia pemaparan yang sangat luar biasa. Boleh kita temuin tangannya lagi sekali, tangan lagi semangat untuk pemaparan kita yang pertama pada hari ini. Gimana? Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada pemateri pertama. Untuk itu kami persilahkan kepada ketua panitia.
ada motivasi di bidang budaya sudah masuk pusat? Apa yang diberikan ada yang bisa mengembangkan kembali nggak? Yang bisa tidak hadiah ke? Ayo, ada yang mau review nggak materi dari materi 1? Nggak perlu jelas lah, inti-intinya aja dijelasin. Gimana dari anggota? Ada yang bisa? Ada? Itu? Oke, silakan dari ke depan. Biar balance kiri kanan ya. Coba dong. Luar biasa. Yang satu mau cewek dong. Dari sini ada nggak? Ini kakak yang di depan gimana? Bisa nggak? Pasti nggak ada yang dengerin ya. Kenalan dulu dong, biar tahu. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Igede Bagus Danajaya. Di sini saya akan menjelaskan dari pemaparan tadi intinya aja. Jadi judul itu pembinaan. Judul yang tadi itu kayak menemukan jati diri berbasis kebudayaan, di mana di dalam agama itu ada bahwa agama merupakan jati diri dari yang di mana struktur dari budaya, adat dan lagi satu saya lupa. Jadi intinya itu kita harus menghormati perbedaan dari suatu perbedaan budaya yang tadi dijelaskan, dan gimana caranya mendapatkan jati diri yang berbasis dari agama dan keyakinan yang kita lakoni. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jadi itu dia tadi review kembali dari rekan kita. Gimana? Kayak cacing-cacingnya udah pada berenak ya? Ya sih, udah pada lapar ya? Udah pada lapar. Ada yang makan atau gimana? Gak usah makan ya? Lanjut, apa mau istirahat? Makan. Oke nih, karena udah pada lapar dan udah jam juga, jadi acara selanjutnya kita akan lanjutkan untuk makan siang bersama. Jadi untuk rekan-rekan silahkan nanti kita keluar dari ruangan ini, barang-barang yang penting tolong dibawa, sisanya silahkan tinggalkan saja di ruangan. Oke, habis itu setelah makan kembali lagi ke ruangan ini karena ada lagi 3 materi yang akan